家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta battle true hebat dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Goilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut, di mana di dalam pertempuran sengit yang berubah menjadi kekacauan di antara musuh Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan masuk dalam kondisi yang tak terduga. Musuh-musuh Xiaoyan yang saling bertikai juga tidak menyadari hal tersebut. Sementara itu Xiaoyan berhadapan dengan beberapa bayangan hitam yang ternyata adalah jiwa leluhur klan dewa asli. Klan yang seharusnya telah lenyap dari dunia ini perlahan menunjukkan tanda-tanda eksistensi kembali. Jiwa-jiwa mereka yang mestinya telah sirna kini bangkit seolah merespon kehadiran Xiaoyan. Keberadaan anak muda itu menjadi bukti bahwa warisan klan dewa asli belum benar-benar musnah. Dalam keputusan yang mendalam, kekuatan terakhir pun dicurahkan untuk memberi Xiaoyan satu kesempatan. Seketika kilatan cahaya melesat dari balik kabut berdarah. Di tengah pusaran itu, seberkas busur emas berkelebat dengan liar menyatu bersama kabut yang menggumpal. Di antara kabut tersebut, tubuh Xiaoyan yang telah hancur perlahan mengembun kembali. Ia berdiri, telanjang, terbungkus oleh cahaya keemasan yang membakar laksana dewa yang turun dari langit. Sebuah kebangkitan tak terduga pada saat ini dialami oleh Xiaoyan. Di tengah kekacauan itu, Chu Jiangye yang telah menjelma menjadi sosok raksasa bernama Yaksa menunjukkan kekuatan brutalnya. 3 lawannya terlempar dengan luka serius dan keadaan pada saat ini menjadi semakin genting. Di tengah kecamuk, perhatian mereka mulai beralih kembali kepada sosok Xiaoyan. Sosoknya bangkit membawa harapan dan ketegangan dalam suatu waktu. Sementara itu di dalam ruang batin di dalam menara pemurnian, larva darah raksasa tampak bergelut dalam kegelisahan. Tubuhnya yang sangat besar dengan postur menjijikan dan penuh kebencian pada saat ini tampak menggeliat. Ia menggeram dalam hati, bertekad melarikan diri dari belenggu yang menahannya. Namun saat kekuatannya mulai terkonsentrasi, sosok Xiaoyan muncul bagai kilat dan menghantamnya tanpa ampun. Pukulan keras itu membuat larva darah raksasa memuntahkan sebagian besar isi tubuhnya. Dari dalamnya muncul boneka dewa asli, makhluk yang sangat diincar oleh banyak pihak. Larva itu mencoba menarik kembali boneka itu ke dalam tubuhnya, tetapi serangan susulan membuat makhluk itu memuntahkannya sepenuhnya. Kali ini ia benar-benar dalam kondisi lemah dan berlumur lendir. Dalam sekejap, Xiaoyan mengambil boneka tersebut dan menghilang dari pagoda pemurnian. Raungan marah bergema mengguncang ruang batin tersebut, tetapi semuanya kembali tenang dengan kecepatan yang luar binasa. Hanya suara muntah kering dari larva darah yang tersisa memantul menyedihkan di antara dinding kegelapan. Di dunia nyata, boneka dewa asli muncul di hadapan Xiaoyan menembus kehampaan dan mengguncang keheningan. Yao Nantian yang melihat hal itu hanya bisa memandang dengan mata lebar. Boneka itu adalah hasil dari banyak pengorbanan dan rencana rahasia miliknya. Namun kini kendalinya telah lenyap. Ia mencoba menghubungkannya, memanggil kembali boneka tersebut, tetapi ikatan spiritual yang selama ini menghubungkan mereka telah sepenuhnya terputus. Xiaoyan dengan tubuh yang masih melemah karena kehilangan darah tidak bisa langsung mengandalkan kekuatan murninya. Maka boneka itu pun dijadikan sebagai medium, sebagai klon untuk sementara waktu. Dengan cepat Xiaoyan menyerap darah dan kekuatan ki dari boneka tersebut, menjadikannya fondasi untuk melawan balik. Pada momen itulah tubuh Xiaoyan menyatu dengan boneka dewa asli. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, menerangi langit gelap yang membekap medan pertempuran. Di antara alisnya, 9 segel bintang yang sempat memudar muncul kembali satu persatu, menandai kembalinya kekuatan sejati yang nyaris terlupakan.
Sementara itu, Chu Jiangye yang telah kehilangan akal sehat berubah sepenuhnya menjadi sosok yaksa. Dalam keputusasaan, ia menghimpun sisa kekuatannya dan melesat lurus ke arah Xiaoyan berniat memberikan pukulan penentu. Ia tidak lagi memiliki jalan kembali. Kekuatan yaksa yang ia gunakan adalah taruhan terakhir untuk bertahan hidup setelah sebelumnya menderita pukulan telak dari Xiaoyan. Namun kini melihat bahwa musuhnya tidak bisa dihabisi dan bahwa sosok itu justru bangkit menjadi lebih kuat, mentalnya mulai runtuh. Pandangannya dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan, tetapi jauh dari dalam lubuk hatinya, ia mulai menyadari kenyataan yang paling menyakitkan. Tampaknya tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ia gunakan, takdir telah memilih Xiaoyan sebagai pemenang dari konflik ini. Sebuah dentuman keras pada akhirnya menggelegar saat pukulan Chu Jiangye menghantam tubuh Xiaoyan dengan kekuatan dahsyat. Suara itu menggema di udara, membelah keheningan seolah langit itu sendiri retak. Sementara itu di kejauhan, Yao Nantian menyaksikan hal ini dengan tatapan tajam. Namun yang ia rasakan justru kekosongan. Semua koneksinya terhadap boneka dewa asli mendadak terputus begitu saja. Hal itu tidak masuk akal, seakan kekuatan yang mengikatnya lenyap dalam sekejap. Di sisi lain, tanpa banyak membuang waktu, Xiaoyan tidak memilih untuk melepaskan segel seperti yang diduga, melainkan langsung menyerapnya. Aksi yang tak terduga ini membuat dampak besar di tubuh Xiaoyan. Tubuhnya terpental ke belakang bersama dengan Chu Jiangye dalam benturan dahsyat, menandakan bahwa kekuatannya belum benar-benar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun meskipun terhempas, ada kekuatan tersembunyi dalam diri Xiaoyan yang belum benar-benar terungkap. Sementara tubuhnya masih melayang mundur di udara, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan presisi mematikan. Xiaoyan menjangkau kelopak Chu Jiangye yang baru saja melesatkan pukulan ke arah Xiaoyan. Ia lanjut menghentakkan lututnya ke arah lawannya. Suara retak tulang terdengar tajam di udara, menggema seperti denting baja yang patah. Kelopak Chu Jiangye nyaris hancur dalam hantaman tersebut dan tubuhnya kembali melesat mundur, terlempar jauh seperti boneka rusak. Pada saat itulah Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan wujud aslinya. Transformasi menuju tubuh dewa asli dengan tinggi yang menjulang hingga 10.000 kaki. Sosoknya sepenuhnya berubah, dilapisi oleh lapisan tulang yang keras yang tampak seperti zirah alami. Setiap bagian dari tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak lagi manusiawi, lebih kuat bahkan daripada tubuh ilusi emas yang pernah Xiaoyan gunakan. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa tulang-tulang yang menyelimuti tubuhnya membawa sesuatu yang berbeda. Di balik lapisan keras itu tersimpan kekuatan ledakan yang luar biasa, kekuatan yang mampu mengguncang apapun yang disentuhnya. Ketika ia menghantam Chu Jiangye, efek dari kekuatan itu langsung terasa dan mampu merusak bahkan makhluk sekuat Chu Jiangye. Meskipun terluka parah, Chu Jiangye pada saat ini masih berusaha bangkit dengan cepat. Kepalanya yang remuk perlahan kembali pulih, membentuk kembali jaringan dan struktur seperti lumpur yang bergerak mengikuti kehendaknya. Sosoknya tidak lagi menyerupai manusia. 6 lengan besar muncul dari punggungnya, masing-masing dengan cakar seperti senjata energi gelap. Matanya yang berupa 2 api hantu menyala dalam warna merah pekat, menyiratkan kebrutalan yang tak terbendung. Tanpa ragu, ia pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Tubuhnya melengkung seperti binatang buas yang merangkak cepat di kehampaan, memancarkan tekanan mengerikan dari setiap gerakannya. Sosok yang kini berdiri di hadapan Xiaoyan bukan lagi Chu Jiangye sebelumnya, melainkan wujud terkuat miliknya. Bentuk tubuh yang seperti ini membuat dunia mengenalnya dengan gelar Yan Luo. 6 lengan bergerak bersama menciptakan gelombang kekuatan yang sangat kuat. Kecepatannya menembus batas pandangan hingga udara di sekelilingnya tampak seperti dipenuhi bayang-bayang yang tak berujung. Namun meskipun begitu, hal ini benar-benar bukanlah sebuah ilusi. Itu adalah hasil nyata dari kekuatan yang menembus titik kritis, menjelma menjadi ribuan lengan yang menyelimuti langit dengan niat membunuh yang murni dan mengerikan.
Lengan-lengan tersebut berubah menjadi bentuk dalam sekejap, menjadi pisau, pedang, tombak, kapak, bahkan bakyak. Setiap satu dari mereka mengandung potensi kehancuran total. Aura pembantaian memenuhi ruang di sekitar mereka dan bayangan kelam di belakang Cu Jiangye melembung dan meledak bersamaan. Ledakan ini menciptakan badai yang membunuh dari segala arah tanpa jeda dan tanpa celah sedikit pun. Kekuatan yang dilepaskan itu cukup untuk mencabik-cabik kehampaan di depannya, menghancurkan ruang menjadi serpihan-serpihan tak kasat mata. Satu jurus yang disiapkannya tidak sekedar menyerang fisik, namun mengoyak dimensi, menciptakan ladang kematian dari segala penjuru. Di tengah itu semua, Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat berdiri. Xiaoyan tetap tenang, namun tubuhnya memancarkan kekuatan yang belum sepenuhnya terungkap. Pertempuran antara dua kekuatan besar telah mencapai titik puncaknya. Tidak ada tempat untuk keraguan. Yang satu membawa kekuatan dewa yang telah berevolusi, sementara yang lainnya membawa kegelapan kuno yang tak terukur. Mulut makhluk itu seketika mengangak lebar, hampir merobek hingga ke telinganya, menandakan kepercayaan diri yang luar binasa. Ia meyakini bahwa dengan serangan ganas yang telah dilepaskannya, Xiaoyan pasti akan binasa. Namun keyakinan itu segera berubah menjadi keraguan dan kegelisahan, terlebih saat Yao Nantian dan dua tokoh kuat lainnya menyaksikan jalannya pertempuran dengan ekspresi penuh keterkejutan. Mereka bertiga, meskipun juga berada pada level kelima seperti Cu Jiangye, menyadari adanya suatu hal yang pasti. Kekuatan yang dipertontonkan Cu Jiangye jauh melebihi batas yang mereka perkirakan. Tetapi di balik ketidakterlibatan mereka dalam pertempuran penuh tersembunyi rasa waspada. Tidak satupun dari mereka benar-benar memperlihatkan kekuatan sejatinya dalam menghadapi Xiaoyan sebelumnya. Mereka seperti tiga rubah tua licik yang bermain catur dalam gelap, menahan diri bukan karena takut, tetapi karena kehati-hatian mereka yang berakar pada naluri bertahan hidup. Tanpa disangka, keputusan untuk menahan kekuatan itu justru menjadi langkah yang paling bijak. Xiaoyan telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar binasa. Meski hanya berada pada level ketiga, kekuatan yang dipancarkannya setara bahkan melampaui para petarung level kelima. Pertempuran yang sebelumnya terasa berat sebelah kini justru memunculkan ketegangan baru, pertanda bahwa dominasi Cu Jiangye tidak lagi mutlak. Cu Jiangye memang unggul dari sisi kekuatan mentah, namun dalam pertarungan tingkat seperti ini, kekuatan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil akhir. Setiap pejuang sejati menyimpan kartu truf sendiri, dan dalam ranah seperti ini, keberhasilan ditentukan bukan hanya oleh kekuatan, tetapi juga kedalaman pemahaman dan pengalaman bertarung yang tak kasat mata. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba percikan api pada saat ini meledak di ruang hampa. Sosok Xiaoyan berdiri tegap tanpa bergerak sedikit pun. Serangan bertubi-tubi dari Cu Jiangye menghantamnya dari segala arah, namun tak satu pun yang mampu menggoyahkan tubuh Xiaoyan. Cu Jiangye mulai kehilangan kendali atas emosinya pada saat ini. Serangan cepat yang biasanya tidak dapat dihindari oleh lawan justru kini tampak terlihat sia-sia. Dengan ketenangan luar binasa, Xiaoyan mengangkat tangannya secara perlahan. Sebuah pukulan diarahkan ke depan. Di balik tinjunya terlihat lapisan keras yang tampak seperti kerangka luar yang kokoh menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Dentuman keras terdengar saat salah satu lengan Cu Jiangye meledak dalam sekejap. Serangan lanjutan Xiaoyan terus menghujani tubuh lawannya. Suara ledakan menggemak berulang kali, seolah kekuatan Cu Jiangye tak berarti di hadapan Xiaoyan. Namun di balik keberhasilannya, pukulan Xiaoyan bukanlah hasil dari presisi. Xiaoyan sesungguhnya tidak benar-benar membidik dan hanya menghantam secara acak. Kecepatan gerakan Cu Jiangye yang luar binasa justru pada akhirnya menjadi bumerang. Dalam kecepatan itulah Xiaoyan menemukan ritmenya sendiri dan menghancurkan setiap lengan yang mencoba menyerang Xiaoyan. Satu demi satu, keenam lengan Cu Jiangye meledak tanpa bisa dicegah. Wajah makhluk itu berubah ganas, namun di balik keganasan tersebut terbesit bayang-bayang ketakutan. Matanya yang sebesar lonceng tembaga akhirnya menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya bukanlah lawan biasa.
Di sisi lain, tubuh Chu Jiangye juga bergerak cepat memunculkan kembali 6 lengan baru miliknya. Rasa heran menguasai pikirannya ketika ia bertanya-tanya mengapa serangan-serangannya tidak mampu melukai Xiaoyan sedikit pun. Selanjutnya ia kembali mengerahkan jurus pamungkas yang ia miliki. Tubuhnya condong ke depan dan ke-6 lengannya terangkat bersamaan menciptakan tekanan luar binasa yang menjebak ruang kosong tempat Xiaoyan berdiri. Sebuah kekuatan besar menghantam ruang hampa tanpa suara gemuruh, hanya getaran sunyi yang menyesakan seolah jantung semesta sendiri berhenti berdetak. Ruang tersebut berubah warna menjadi merah gelap, pekat dan lengket, dibanjiri aroma karat dan kutukan yang menusuk indera. Tetesan hujan darah jatuh dari langit kehampaan. Ini adalah tanda bahwa domain dewa abadi milik Chu Jiangye pada akhirnya telah diaktifkan. Gravitasi menakutkan pun seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan. Tubuhnya seakan dipegang oleh tangan-tangan tak kasat mata, menghimpit setiap inci dari tubuhnya dengan kekuatan yang mengerikan. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tetap berdiri tegap. Darah dan energi dalam tubuhnya justru semakin bergolak, dipicu oleh kekuatan simbiosis dari 2 bintang yang bersinar di matanya. Lebih dari sekedar tekanan fisik, domain ini juga benar-benar menyerang jiwa. Kutukan yang tersembunyi dalam domain tersebut mencoba menembus kesadaran Xiaoyan, berusaha memecahnya dari dalam. Namun jiwanya yang kini telah melampaui ranah biasa dan menjelajah ke ranah void yang lebih kuat daripada domain itu sendiri tetap bertahan. Tidak hanya tidak runtuh, kesadarannya pada saat ini hanya terganggu sejenak sebelum akhirnya kembali utuh seperti sebelumnya. Domain dewa abadi milik Chu Jiangye yang mampu menghancurkan jiwa para petarung kuat kini justru tidak mampu menundukkan tekad dan kekuatan batin Xiaoyan. Dalam sekejap yang mencekam, tubuh Chu Jiangye mengalami perubahan yang mengerikan. Sosoknya berubah menjadi sosok raksasa dengan mulut hitam yang terbuka lebar, menampakkan taring-taring tajam dan rambut merah menyala yang berkobar seperti api neraka. Tanpa ragu, makhluk itu menelan Xiaoyan dalam satu gerakan. Ia menyemburkan darah hitam yang beracun ke segala arah, seakan ingin menghapus keberadaan lawannya dari dunia ini. Setiap serangan yang dilancarkan Chu Jiangye dipenuhi dengan kengerian. Namun di tengah kegelapan yang menelan dirinya, tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai berubah. Kelima jarinya mengepal perlahan dan sosoknya membesar hingga mencapai 100.000 kaki. Tulang-tulang yang terbuka di tubuhnya makin mencolok, memperlihatkan transformasi dahsyat dari kekuatan sejati yang tersembunyi. Di balik kelopak matanya yang terbuka dan tertutup secara bergantian, 3 bintang ilusi muncul dan berputar di depan wajahnya. Ketiganya menandai lintasan dari pukulan pamungkas Xiaoyan. Saat tinjunya mulai bergerak, kekuatannya meningkat drastis saat menyentuh bintang pertama, bertambah saat mengenai bintang kedua, dan memuncak saat menyentuh bintang ketiga. Barulah setelah itu tinju Xiaoyan benar-benar dilepaskan. Tinju itu sebesar bintang dan bercahaya keemasan menghancurkan sangkar yang dibentuk oleh Chu Jiangye. Serangan itu melampaui batas dimensi, menutup langit dan menghapus cahaya matahari seperti hendak menelan seluruh kehampaan. Guntur penghancur yang tak terhitung jumlahnya juga menyambar dari segala arah saat kedua kekuatan raksasa saling bertabrakan. Meski tampak sederhana, pukulan Xiaoyan ini memuat kekuatan penghancur dunia dan setiap inci kekuatannya bersumber dari tubuh dewa asli yang kini melekat pada Xiaoyan. Ketika tabrakan itu terjadi, kehampaan di sekeliling mereka seketika hancur, diratakan oleh kekuatan tak terlihat, lalu meledak dalam kehancuran dahsyat. Namun di tengah-tengah kehancuran tersebut, tubuh Xiaoyan pada saat ini masih tampak tetap tak bergeming. Ia berdiri seperti gunung yang tak tergoyahkan, dan dari tinjunya meledak kekuatan destruktif yang melampaui nalar. Di matanya 2 bintang menyala liar, menandakan kebangkitan sesuatu yang lebih tua dan lebih purba dari dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan ini berasal dari sosok tulang raksasa yang pernah dilihatnya dalam kegelapan sebelumnya.
Kemampuan ini membuka kemungkinan bahwa matanya mampu memanggil kekuatan dari masa lalu, mewarisi daya tempur mereka untuk sesaat. Keberadaan kekuatan itu membuat Xiaoyan pada akhirnya melesat seperti ikan di dalam air. Tampaknya sekuat apapun Chu Jiangye, kini momentumnya telah bergeser. Kemenangan tidak lagi terasa mustahil bagi Xiaoyan dan suara retakan mulai menggema di antara sambaran petir yang menggila. Tubuh yaksa milik Chu Jiangye tidak mampu menahan hantaman dari serangan Xiaoyan. Dalam sekejap ledakan besar terdengar memecah ruang dan menandai kehancuran dari formasi neraka yang dibangunnya. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan ini bukan milik Xiaoyan secara utuh. Xiaoyan tidak tahu berapa lama ia akan mampu mempertahankan kekuatan tersebut. Namun meskipun begitu, ada suatu hal yang sangat jelas. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Bila Xiaoyan membunuh keempat lawannya sekaligus mungkin terlalu beresiko, maka Chu Jiangye adalah target utama yang harus dieliminasi Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Chu Jiangye. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Xiaoyan. Sosok itu menyebut dirinya sebagai reinkarnasi ke-9 dari Yang Mulia. Jika benar, maka kehancuran reinkarnasi sebelumnya mungkin erat kaitannya dengan dirinya. Bagaimana mungkin seseorang yang menyebut dirinya sebagai murid Yang Mulia justru berbalik melawan Yang Mulia? Kebenaran tentang siapakah sesungguhnya Chu Jiangye pada saat ini mulai mengusik nurani Xiaoyan. Sementara itu dalam detik-detik kehancuran, sosok Chu Jiangye terhempas jauh ke belakang. Wujud yaksanya menghilang, digantikan oleh penampilan aslinya yang tampak terluka parah. Ia memuntahkan darah dalam jumlah besar, namun tatapan membunuh di matanya belum memudar. Meski tubuhnya nyaris runtuh, Chu Jiangye memaksa dirinya tetap tegak. Sebuah senyum dingin mengembang perlahan di wajahnya, terdistorsi oleh rasa marah dan dendam yang mendidih. Di balik senyuman itu juga terpancar kegilaan. Ia masih menolak menerima kenyataan atas kekalahannya. Bagi dirinya, mustahil dikalahkan oleh seorang yang dianggap sampah oleh standar kekuatan tingkat tinggi. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengamati dengan kewaspadaan. Xiaoyan sadar mengalahkan eksistensi sekuat Chu Jiangye bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi kekuatan yang Xiaoyan miliki juga bukan milik Xiaoyan sepenuhnya. Tetapi meskipun begitu, kali ini tampaknya semesta berpihak kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui apa itu yang disebut dengan jantung kaisar, apalagi kekuatan yang tersembunyi dan tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiaoyan dapat dengan mudah mengalahkan sosok Chu Jiangye? Sementara itu Chu Jiangye mulai diliputi oleh aura yang sangat mencekam. Ia mencengkeram dadanya dan dari tubuhnya memancar tekad membunuh yang tak tergoyahkan. Tatapannya berubah menjadi penuh dominasi. Dalam sekejap ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan dengan kekuatan penuh yang menggetarkan langit. Saat kekuatan itu dilepaskan, sebuah celah terbuka di langit tepat di atas kelapa Xiaoyan. Dari dalam retakan tersebut muncul sebuah lengan kuno yang menyerupai dahan pohon mokat. Lengan itu dipenuhi dengan garis-garis emas menyala dan memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan. Cahaya itu melesat turun untuk mencengkram Xiaoyan tanpa ampun. Meskipun tidak memahami apa sebenarnya jantung kaisar tersebut, naluri Xiaoyan pada saat ini bereaksi keras. Ketika tekanan dari lengan itu turun, rasa takut yang luar biasa menyelimuti diri Xiaoyan. Lengan itu bukan sembarang kekuatan karena ada aura purba dan kekuasaan yang jauh melampaui apapun yang pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Selanjutnya terdengar gumaman lirih namun dingin seolah berasal dari zaman yang telah lama terkubur. Gumaman itu membawa serta tawaran kegelapan. Suara tersebut menawarkan bantuan untuk menghabisi Xiaoyan tetapi dengan harga yang mengerikan. Tampaknya jika harus menggunakan teknik tersebut, Chu Jiangye harus mengabdikan diri selama 100.000 tahun kepada sosok tersebut. Tekanan yang datang dari lengan itu juga membuat Xiaoyan pada saat ini lumpuh total.
Ia tidak bisa bergerak, rasa tidak berdaya menyelimutinya seketika. Bahkan Ye Beijing dan Wang Ye yang menyaksikan dari jauh tampak terkejut luar binasa. Ekspresi mereka menggambarkan bahwa mereka mengenali asal kekuatan itu dan ketakutan tergambar jelas di mata masing-masing. Di tengah tekanan yang meningkat, Zhu Jiangye menunjukkan keinginannya yang tak tergoyahkan untuk membinasakan Xiaoyan. Rasa dendam yang membara membuatnya mengerahkan segalanya seolah ingin menghapus eksistensi Xiaoyan dari dunia ini. Xiaoyan pun seketika terseret dalam gejolak emosi tersebut. Xiaoyan kebingungan menghadapi kebencian yang begitu besar dan tidak memahami alasan di baliknya. Namun perlahan kebingungan itu berubah menjadi kemarahan yang membakar. Meskipun tubuhnya tak berdaya, pikirannya masih menolak untuk menyerah. Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyan selamat hari ini, maka semua penderitaan ini akan dibalas berkali-kali lipat. Ia akan menuntut keadilan atas sebab dan akibat yang telah ditabur oleh musuh-musuhnya. Tubuh raksasa Xiaoyan yang menjulang setinggi 100.000 kaki pada akhirnya saat ini mulai runtuh. Daging dan darahnya meledak menjadi kabut merah pekat. Tulangnya tampak terpampang putih di udara. Kekuatan dari lengan purba itu begitu besar hingga bahkan tubuh sekuat milik Xiaoyan tidak mampu bertahan. Namun rasa sakit itu bukanlah hal yang baru bagi Xiaoyan. Tidak satupun jeritan lolos dari bibir Xiaoyan dan hanya ada suara tubuhnya yang pecah yang secara perlahan dalam kesunyian yang mengerikan. Melihat hal ini, Zhu Jiangye di kejauhan juga tampak sangat puas. Nafasnya seketika menggebu dengan dadanya yang terlihat turun dan naik dengan keras. Ia menyaksikan kabut darah yang menguap dari tubuh Xiaoyan dan merasa semua pengorbanannya akhirnya terbayar. Ia percaya bahwa semut kecil yang selama ini ia benci akhirnya musnah. Namun harapannya buyar saat kabut darah itu mulai berputar dan kembali mengembun. Dalam sekejap, sebuah sosok raksasa setinggi 1.000.000 kaki terbentuk dari percikan merah pekat tersebut dan Xiaoyan benar-benar belum binasa. Sosok baru itu tampak lebih kuat dan tampak lebih kokoh. Niat membunuhnya juga tidak berkurang. Tulang kerangka yang menyerupai jirah muncul di permukaan tubuhnya menyatu dengan aura perlawanan. Di tangannya yang besar mengkristal sebuah senjata legendaris yakni tombak pemecah bintang. Xiaoyan mengangkatnya dengan kekuatan penuh, siap menantang kekuatan dari celah dunia. Namun suara purba sebelumnya pada saat ini kembali menggema. Suaranya menyiratkan kekuasaan mutlak. Bagi pemilik lengan tua itu, Xiaoyan hanyalah sisa dari klan dewa kuno yang sudah tidak berarti. Sosok tersebut juga pada saat ini tampak tertarik dengan senjata Xiaoyan. Begitu suara itu terjatuh, lengan Xiaoyan meledak dalam kilatan cahaya membuat tombak pemecah bintang lepas kendali. Senjata itu langsung melayang dan jatuh ke dalam telapak tangan hitam yang layu menyatu dengan kekuatan asing itu seolah telah ditakdirkan. Mata Xiaoyan menyala lebih tajam dari sebelumnya dan kini Xiaoyan tahu bahwa musuh sejatinya bukan hanya Zhu Jiangye ataupun yang lainnya. Tampaknya niat membunuh yang sejak awal menyelimuti Xiaoyan ternyata berasal dari sumber yang jauh lebih mengerikan. Sosok itu adalah pemilik tangan yang terulur dari celah dunia yang terbuka oleh Zhu Jiangye. Ini adalah sebuah kekuatan purba yang kelam yang bahkan keempat musuhnya tidak akan sanggup untuk hadapi. Hari ini sebuah dendam baru pada akhirnya segera tertanam di hati Xiaoyan. Dendam ini akan menjadi bahan bakar nyala api abadi di dalam jiwa Xiaoyan.